Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Santi Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu, berkah dalam Gusti. Kita bertemu di ruang bersuara Bicara Desa. Kali ini kita kedatangan tamu yang cukup istimewa. Akan tetapi sebelum kita berbincang-bincang singkat, saya ingin membacakan sebuah quote of the day. Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta, tapi Indonesia akan bercahaya karena nyala lilin-lilin di desa. Wakil Presiden RI yang pertama, Muhammad Hatta. Kita perkenalkan terlebih dahulu tamu kita. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat. Beliau adalah Arya Sandiyuda PhD, S2 alumni Singapura dan S3-nya dari negara Turki. Selamat datang. Oh, datang. Bismillah. Terima kasih sudah meluangkan waktu di Sendang Sari. Kami Semalam sudah menginap. iya, nginep di Sendang Sari di salah satu rumah warga. Kira-kira yang semalam ketika menginap apa yang sempat bisa dapatkan kesan-kesannya menghirup udara malam Sendang Sari? Ya, pertama senang ya bisa jagongan bareng kan, nonton bareng Piala Dunia. Semalam ada 2 laga kita nonton bareng, paginya sarapan masakan asli tradisional kan. gitu Iya, ya. ayam jago, ayam kampung asli kan enak. Sempat ngantuk gitu? Enggak juga. Malahan saya bangun duluan dibanding Banyak temennya kayaknya. tuan rumahnya. Pak Arya, tadi sewaktu Bapak sudah sampai Kelurahan Sendang Sari sempat menyaksikan secara langsung baik yang berkaitan dengan BPID, SID dan lain sebagainya. Kira-kira apa ini pendapat Pak Arya dari yang sudah melihat secara langsung? Ya, yang pertama pasti kalau desa itu kan dia sebenarnya secara tempat ya, lokasi pasti dia tidak seberuntung yang ada di kota atau di kabupaten yang pusat. Ini kayak upaya desa dari pinggiran menuju pusaran gitu. Bukan hanya lokasi, jadi lokasi tentu tidak bisa berpindah. Tapi dari sisi peluang, dari sisi kesempatan untuk maju, dia dari pinggiran kita harus geser ke pusaran. Dan itu kalau di Undang-Undang 14 tahun 2008, kita yakin kalau informasi itu dibuka, kesempatan desa dan yang ada di pusaran-pusaran itu baik pusaran di kabupaten ya di kota, apalagi antara provinsi satu dengan provinsi yang lain di ibu kota misalnya, itu akan dapat kesempatan yang sama. Karena informasi itu kan sebenarnya modal kemajuan. Jadi kalau Sendang Sari sekarang masuk 10 besar desa informatif, itu harapannya bukan hanya informasinya sama-sama terbuka, tapi kesempatannya juga sama-sama besar dengan kota-kota besar yang ada di provinsi-provinsi lain. Dari yang sudah disaksikan tadi, evaluasi apa dari Bapak ini? Yang pasti kalau se-Indonesia, Desa Sendang Sari yang ada di Kulon Progo ini, itu 1 dari 10 terbesar terbaik. Jadi dari 89 peserta desa informatif yang masuk ke dalam tanda kutip evaluasi dan monitoring kami, Komisi Informasi Pusat, ini desa yang dalam 2 tahun terakhir bertahan menjadi 10 besar terbaik. Yang tahun lalu ada, tahun ini nggak ada juga ada soalnya. Makanya saya sebut bertahan itu istimewa. Karena ada misalnya desa-desa di provinsi lain, misalnya di Jawa Barat, di Jawa Tengah, itu yang tahun kemarin ada sekarang hilang. Artinya bertahan itu kadang kan banyak orang bilang Mas Bisma lebih sulit daripada meraih kan gitu. Betul. Jadi ini sebenarnya raihan yang sangat prestatif. Tinggal kita lihat lagi, kita dalami lagi bagaimana keterbukaan informasi yang ada di desa ini atau kelurahan ini itu bisa berguna betul-betul. Sambil dilihat lagi apakah betul di tingkat
bawah betul-betul terasa sudah terbuka. Saya tadi pagi datang ke salah satu wilayah yang ada bangunan-bangunan yang direncanakan menjadi sanggar budaya misalnya. Nah, itu kan perlu terbuka juga. Ini dana dari mana, terus rencananya apa, Seperti apa? iya. Kalau itu hal-hal yang sudah berjalan terus kemudian dijaga keterbukaannya, menurut saya ini akan jadi model untuk se-Indonesia. Karena dari segi infrastruktur sebenarnya Mas Wisma, Jogja itu desanya atau kalurahannya sangat beruntung ya dibanding misalnya beberapa unit Daerah di wilayah lain ya, unit terkecil di provinsi Ataukah lain. ketika Jogja itu sangat beruntung dan apa yang disampaikan Pak Arya tadi bisa menjadi pertanda Sendang Sari ikut 3 besar begitu? Kalau itu informasi dikecualikan. Oh, Ya, sedang dalam proses. Yang jelas saya sudah memberikan gambaran. Sendang Sari ini tahun kemarin ada dan tahun ini kembali ada. Itu satu prestasi yang tidak bisa semua dapatkan. Karena tadi saya sebut ada provinsi yang desanya, salah satu desanya ikut di kesempatan tahun lalu. Tahun ini nggak ada. Berarti Sendang Sari luar biasa. Masalahnya kan kita tidak cukup untuk bertahan. Tapi kalau yang lain berjalan lebih cepat ya dan lebih memanfaatkan informasi itu, bisa jadi kemajuannya juga lebih cepat yang lain. Nah, ini tantangannya bagi Desa Sendang Sari karena kalau di undang-undang kita percaya semakin terbuka, informasi semakin sama, kesempatan orang meskipun di lokasi terpencil seperti apapun dia akan punya kesempatan maju yang lebih besar. Gitu. Oke, Pak Arya, untuk closing statement, kira-kira himbauannya untuk Kalurahan Sendang Sari, khususnya untuk PPID sampai dengan sistem informasinya, himbauannya seperti apa, harapannya seperti apa untuk closing statement. Semoga Pak Arya. Ya, pesannya solid elit-elit ya, pesannya solid elit-elit. Jadi semua yang ada di kelurahan baik perangkatnya, warganya ya tetap solid. Solid termasuk dalam menjaga komitmen untuk terbuka, karena terbuka itu jalan kemajuan. Pembuka nih gapuro lah bahasanya, pembuka gerbang kemajuan. Yang kedua untuk kaula alitnya. Kaula alitnya itu percaya kalau kita sama-sama mendorong keterbukaan. Ini kaula alit meskipun ada di satu kalurahan yang posisi geografisnya kurang beruntung misalnya, atau Human Development Index-nya kurang apik gitu kan, dia bisa punya kesempatan yang lebih maju baik dalam kesehatan, pendidikan. Tadi saya dengar di ruang peta ibu hamil ada permasalahan yang harus diantisipasi, jangan sampai ada korban untuk ibu-ibu yang hamil dan seterusnya. Jadi kaula alitnya harus meningkatkan partisipasi untuk mengetahui informasi. Pesan ketiga, kalau tadi untuk solid, alit, ini elitnya. Elitnya yang jadi perangkat kalurahan, terus tingkat dukuh dan seterusnya, RT RW, saya kira sama-sama ngejaga kepercayaan kita juga, kepercayaan dari Komisi Informasi Pusat bahwa ini desa yang sudah jadi contoh. Yuk kita jaga model desa informatif yang ada di Jogja menjadi desa yang jadi inspirasi bagi desa-desa lain. Kalau Sendang Sari bisa, desa lain juga bisa. Sampai orang berpikir begitu. Oh, Sendang Sari dengan segala keterbatasannya, segala prestasinya bisa, pasti desa lain juga bisa. Gitu aja. Terima kasih Pak Arya. Demikian pemirsa bincang-bincang singkat kita dengan Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Arya Sandi Yuda PhD. Saya Bisma Barata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.